Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tena Fergalita dari kelas 10 IPA 4, nomor absen 36. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang Kerajaan Singasari. Yang pertama adalah sumber sejarah dan lokasi. Jadi, Kerajaan Singasari ini pertama kali berdiri pada tahun 1222 Masehi, setelah Ken Arok berhasil menggulingkan Kerajaan Tumapel yang dipimpin oleh Tunggul Ametung sebagai bupati dari Kerajaan Kediri. Ken Arok adalah raja pertama dari Kerajaan Singasari yang memerintah sejak tahun 1222 Masehi sampai 1227 Masehi. Ken Arok memiliki seorang pengawal yang bernama Tunggul Ametung yang memiliki istri bernama Ken Dedes. Namun Ken Arok berniat untuk memperistrikan Ken Dedes. Kemudian Ken Arok menemui Mpu Gandring dan memintanya untuk membuatkan sebuah keris untuknya. Setelah keris itu jadi, Ken Arok pun mempergunakan keris itu untuk membunuh Mpu Gandring dan juga membunuh Tunggul Ametung, sehingga hasilnya ia berhasil memperistrikan Ken Dedes. Jadi lokasi Kerajaan Singasari ini adalah di Malang. Kemudian kondisi sosial politik kerajaan. Jadi Ken Arok ini selalu berusaha untuk mengalahkan Kertajaya. Pada saat yang sama juga datang beberapa para Brahmana yang datang untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok, dan kesempatan ini dimanfaatkan Ken Arok untuk melakukan pemberontakan di kerajaan Kertajaya untuk mengalahkan Kertajaya, sehingga terjadilah pertempuran di Gantar pada tahun 1222 Masehi. Kemudian Ken Arok pun menjadi raja dan mempersatukan wilayah-wilayah di Kediri termasuk Tumapel dan memerintah Singasari sejak tahun 1222 Masehi sampai 1227 Masehi. Ken Arok juga dianggap sebagai pendiri dinasti baru, yaitu dinasti Girindra, dan Ken Arok ini tewas dibunuh oleh Anuspati, yaitu anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes yang akhirnya memerintah Kerajaan Singasari. Jadi Anuspati ini memerintah Kerajaan Singasari dari tahun 1227 Masehi sampai 1248 Masehi. Kemudian setelah mendengar kabar kematian Ken Arok, anaknya Tohjaya bersama anak Ken Arok dan Ken Umang ini membalas dendam kepada Anuspati dan membunuh Anuspati hingga tewas dan memerintah Kerajaan Singasari hingga beberapa bulan. Saat masa pemerintahan Tohjaya ini, Ranggawuni sebagai anak dari Anuspati ini yang mendengar kabar kematian dari ayahnya, ia berniat untuk balas dendam. Datanglah Ranggawuni ini ke Kerajaan Singasari dan menyerang Kerajaan Singasari. Pada proses penyerangan tersebut, Tohjaya berhasil kabur sebelum akhirnya ia berhasil terbunuh oleh tombak pengikut Ranggawuni. Akhirnya Ranggawuni memerintah Kerajaan Singasari sejak tahun 1248 Masehi sampai 1268 Masehi. Kemudian pengganti Ranggawuni ini adalah Kertanegara yang memerintah sejak tahun 1268 Masehi sampai 1292 Masehi. Pada tahun 1275 Masehi, saat masa pemerintahan Kertanegara, ia mengirimkan ekspedisi untuk ke daerah Melayu, yaitu Pamalayu. Dan pada tahun 1284 ia mengirimkan ekspedisi ke Bali. Pada tahun 1286 Masehi, Kertanegara ini mengirimkan sebuah arca Amoghapasa sebagai bentuk hadiah kepada Sri Maharaja Mauli Madewa. Kemudian pada 1281 Masehi, Mongol itu berhasil menguasai Kerajaan Champa di Vietnam, dan juga pada tahun 1287 ia berhasil menguasai Pagan, yaitu kerajaan yang ada di Burma. Sejak tahun 1280 sampai 1289, Kubilai Khan ini sering kali meminta kepada Kertanegara untuk tunduk, namun Kertanegara menolaknya, sehingga
saat pasukan Mongol ini hendak mendatangi kerajaan Singasari, namun setelah itu ternyata Kertanegara sudah wafat. Setelah wafat dibunuh oleh Jaya Karwang, yaitu keturunan Kertajaya Raja Kediri. Dan dalam serangan kedua pada tahun 1292 Masehi, Kertanegara tewas. Lalu Jaya Katuang menduduki kekuasaan dan memindahkan pusat kerajaan ke Diri. Dengan meninggalnya Kertanegara ini, maka berakhir pula lah masa kekuasaan kerajaan Singasari di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang masa kekuasaan di kerajaan Singasari. Terima kasih.